Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai lagi ya perkuliahan yaitu farmakologi 1 dengan topik obat-obat susunan saraf pusat atau singkatannya adalah SSP. Nah, ini kita akan belajar apa sih obat-obat yang dia itu mekanismenya di susunan saraf pusat. Nah, susunan saraf pusat di sini itu adalah fungsi dari sistem saraf pusat di dalam tubuh kita itu adalah fungsinya dalam mengkoordinasi sistem yang ada di tubuh kita atau namanya adalah pusat pengendalian utama pada tubuh kita. Jadi fungsinya untuk biasanya mengatur pergerakan tubuh kita, kemudian mengatur denyut jantung kita, kemudian pokoknya pergerakan tangan atau kaki kita. Nah, itu adalah fungsi dari sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat itu sistem saraf pada tubuh kita itu ada dua ya. Ada sistem saraf pusat dan ada sistem saraf perifer. Nah, kalau sistem saraf pusat itu terdiri dari ada bagian otak dan ada di bagian sumsum tulang belakang. Nah, di otak dan sumsum tulang belakang ini saling berhubungan. Nah, di mana otak ini kan terdiri jadi 3 ya, ada otak depan, kemudian ada otak tengah ya, kemudian otak depan itu namanya cerebrum, kemudian otak tengah itu namanya mesophallus, kemudian yang otak belakang itu nama lainnya Vervesalon. Nah, kemudian kalau yang otak depan ini fungsinya ini adalah untuk kecerdasan di dalam otak kita. Jadi kecerdasan, kemudian di otak tengah ini fungsinya untuk mengatur informasi karena memang otak tengah ini letaknya itu dekat dengan mata dan telinga. Jadi fungsinya itu memberikan informasi terkait suara dan juga penglihatan seperti itu. Kemudian kalau yang otak tengah itu fungsinya yaitu untuk mengatur keseimbangan tubuh kita. Nah, kemudian kalau sumsum tulang belakang, di mana sumsum tulang belakang ini juga dibagi menjadi 2, yaitu ada di bagian pangkal itu namanya medula oblongata, kemudian ada juga di bagian yang memanjangnya itu adalah bagian medula spinalis. Nah, kalau fungsi dari sumsum tulang belakang ini juga tidak kalah penting, yaitu fungsinya dia mengatur gerakan refleks dari semua aliran atau semua yang gerakan yang tanpa kita sadari. Jadi mengatur semua gerakan tanpa kita sadari kalau memang itu adalah fungsi dari sumsum tulang belakang kita. Dan juga sumsum tulang belakang kita ini yang bagian medula oblongata itu juga berfungsi untuk mengatur denyut jantung dan juga untuk menyempitkan pembuluh darah itu juga bisa. Terus atau juga refleks batuk atau pergerakan bersin, menelan itu adalah fungsi dari sumsum tulang belakang. Nah, kemudian itu yang sistem saraf pusat. Kemudian untuk sistem saraf perifer ini terdiri menjadi 2. Itu ada sistem saraf otonom dan ada sistem saraf otak dan tulang belakang juga. Jadi sama-sama, jadi kalau perifer itu lebih ke arah saraf yang tepi-tepinya, itu adalah sistem saraf perifer. Nah, obat-obat apa saja sih yang dia itu bekerja di sistem saraf pusat? Jadi yang bekerja di sistem saraf pusat itu ada obat dibagi menjadi 4 golongan ya, ada psikofarmaka, itu yang terdiri dari obat-obat psikoleptika, contohnya hipnotika, kemudian sedativa, kemudian obat psikotropika atau antipsikotika. Nah, kemudian ada juga golongan psikoanalgetika itu antidepresan, itu masuk ke dalam obat-obat psikofarmaka. Kemudian yang kedua itu adalah ada golongan gangguan neurologis atau contoh obatnya itu misalnya fenitoin, yaitu anti epilepsi, kemudian anti Parkinson, itu masuk golongan neurologis. Kemudian yang ketiga yang masuk dalam sistem saraf pusat juga itu adalah obat-obat yang memblokir rasa nyeri atau nama lainnya adalah obat analgesik atau anestesi umum atau lokal.
Dan obat anti mual, anti emetik, anti vertigo, dan anti migran itu juga obat-obat yang bekerja pada sistem saraf pusat. Nah, ini kita pelajari tentang bagaimana sih mekanisme timbulnya kok bisa nyeri itu muncul. Nah, itu. Nah, pertama itu adanya kerusakan, ada bagian kerusakan pada otak, kemudian terjadi adanya iskemi, di mana iskemi ini akan memunculkan terjadinya metabolisme aerobnya menurun. Akhirnya muncullah stimulasi prostaglandin, di mana prostaglandin ini akan memunculkan asam arakidonat meningkat. Kalau asam arakidonat meningkat, itu otomatis akan memunculkan mediator-mediator nyeri. Contohnya adalah mediator leukotrin, kemudian prostaglandin. Kalau leukotin nanti akan muncul trombosan A2, di mana trombosan A2 ini bisa menimbulkan terjadinya agregasi platelet atau dan juga bisa menyebabkan vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah. Nah, kalau muncul mediator prostaglandin yang ini PGH2, nah prostaglandin ini bisa meningkatkan radikal bebas sehingga muncullah lipid peroksida, akhirnya terjadi kerusakan sel, akhirnya muncullah nyeri. Nah, pokoknya kalau misalnya ada mediator leukotrin, prostaglandin muncul, itu adalah marker petanda timbulnya nyeri. Nah, ini mediator. Mediator nyeri itu adalah marker atau petanda munculnya terjadinya nyeri itu ada beberapa mediator. Ada namanya mediator histamin, ada mediator serotonin, ada mediator bradikinin, leukotin, dan prostaglandin. Nah, kalau Anda ketahui ya biasanya histamin itu anti alergi. Nah, ini bisa juga sebagai mediator nyeri histamin. Kemudian bradikinin itu mediator munculnya batuk, itu bisa juga. Nah, leukotin yang tadi ya bisa berikatan dengan trombosan A2, akhirnya bisa menyebabkan vasokonstriksi dan juga agregasi platelet. Kalau prostaglandin meningkat, otomatis menimbulkan injuri sel atau kerusakan pada sel, akhirnya muncullah nyeri. Nah, ini obat-obat analgesik yang tadi masuk dalam obat-obat yang bekerja pada sistem saraf pusat. Di mana obat-obat analgesik ini bagi menjadi dua ya. Ada analgesik sentral itu tepatnya di pusat ya. Ada analgesik perifer. Nah, kalau analgesik sentral atau pusat itu dia pasti memblokir sistem nyeri yang ada di sistem saraf pusat. Nah, jadi langsung memblok di sistem saraf pusat. Itu contohnya adalah obat-obat analgesik yang dia golongan narkotika. Contohnya kodein, morfin, petidin itu masuk sebagai analgesik opioid atau sentral. Kemudian ada juga analgesik perifer. Nah, kalau analgesik perifer dia membloknya itu bukan di sistem saraf pusat, tetapi dia membloknya di saraf tepinya atau di saraf perifernya. Nah, kalau analgesik perifer ini nanti dibagi menjadi dua lagi. Dia masuk ke golongan non opioid dan juga masuk ke golongan NSAID. Kalau yang contohnya paracetamol, acetaminophen, antalgin, asam salisilat atau acetosal, nah ini masuk golongan analgesik yang non opioid, tapi dia bekerjanya di perifer. Kemudian untuk yang golongan NSAID, contohnya misalnya piroxicam, meloxicam, ibuprofen atau natrium diclofenac dan kalium diclofenac, ini masuk ke dalam golongan analgesik, golongan NSAID, tapi yang bekerjanya di sistem saraf perifer, di saraf tepinya. Nah, kapan sih kita menggunakan analgesik sentral atau pusat? Jadi analgesik sentral atau pusat itu namanya adalah analgesik narkotika atau opioid. Nah, ini digunakan apabila nyerinya itu benar-benar several atau hebat, atau kuat sekali. Nah, biasanya untuk kasus yang pada pasien kanker. Nah, pada pasien kanker yang sudah stadium terminal, dia akan membutuhkan terapi yang namanya paliatif. Di mana terapi paliatif ini fungsinya itu adalah untuk mengurangi nyeri, rasa nyeri. Karena yang kemarin sudah kita bahas ya, terkait obat sitostatika atau kanker, pertumbuhan kanker bagaimana, nah itu kan akan memunculkan efek nyeri. Nah ini di terapinya namanya adalah terapi paliatif. Nah ini menggunakan obat-obat analgesik, menggunakan obat-obat narkotika, misalnya kodein. Nah kalau misalnya obat analgesik yang biasa perifer pasti tidak akan efektif untuk mengurangi terapi paliatif. Dan ada juga untuk terapi nyeri yang khusus pre atau pasca operasi. Nah, ini yang bisa diterapi dengan narkotika analgesik
opioid. Nah, bekerjanya dia memblok reseptor yang ada di sistem saraf pusat di reseptor mu, GABA, dan kappa. Nah, contohnya biasanya kodein, tapi dosisnya bukan dosis yang biasa untuk obat batuk ya, tapi dosisnya memang dosis tinggi untuk efek dari analgesik paliatif atau efek dari analgesik pasca atau post operasi gitu. Dosisnya memang tinggi. Kemudian morfin ini bisa diberikan secara tablet atau injeksi. Kemudian petidin, fentanyl. Dan ada juga yang diberikan tramadol. Nah, tramadol bisa juga sebagai analgesik narkotik, tapi tramadol ini memang bukan golongan narkotik, tapi dia memberikan efek yang tinggi juga sebagai anti nyeri. Nah, tramadol ini kan masuk ke golongan kemudian nah ini guideline menurut American Pain Society. Di sini kita bisa lihat ya literaturnya tentang obat-obat nyeri. Obat-obat nyeri ini contohnya misalnya morfin. Nah, morfin ini bisa digunakan untuk nyeri yang sangat hebat sekali. Kemudian rutenya bisa menggunakan rute intramuskular dan juga per oral. Kalau intramuskular ini dosisnya 10 mg. Kalau yang per oral dosisnya 30 mg. Ini half-life-nya sekitar 10 sampai 20 jam. Kemudian kodein, nah ini kodein bisa menggunakan IV, intramuskular atau per oral, biasanya per oral ya. Ini dosisnya 15 sampai 30 mg. Ini 3 jam ya. Kemudian ada lagi misalnya, nah ini tramadol misalnya. Nah, tramadol ini biasanya penggunaannya per oral dengan dosisnya itu 50 sampai 100 mg dengan half-life-nya itu 5 sampai 7 jam. Ini ada bisa dibaca di guideline American Pain Society. Nah, ini juga morfin ya, yang bisa digunakan intramuskular, intravena, kemudian sistem rilis juga bisa, dan rektal. Nah, ini. Sebenarnya sudah ada dosisnya ya. Nah, ini kalau misalnya morfin ya, morfin dia digunakan intermediate release untuk sediaan sistem rilis produk, ini untuk pasien cancer. Kemudian apalagi ya ini fentanyl lah, ini fentanyl yang biasanya durogesik ya, biasanya untuk pasca operasi. Ini dibasikan transdermal ya. Ini digunakan untuk benar-benar nyeri yang hebat. Nah, ini juga tramadol. Nah, kemudian kita harus tahu apa sih efek samping dari analgesik narkotika atau opioid. Jadi efek sampingnya memang cukup banyak karena memang masuk ke dalam golongan narkotika ya. Pertama adalah efek perubahan mood sehingga bisa menyebabkan disforia sama euforia. Kemudian ada juga yang bisa menyebabkan biasanya kan golongan kodein ya. Kemudian ada yang bisa menyebabkan respiratory depresi, jadi menekan sistem pernapasan kita. Sehingga manifestasinya adalah penurunan respiratory rate, jadi pasiennya pasti susah. Nah, ini. Kemudian ada juga yang menurunkan pergerakan dari gastrointestinalnya. Yang manifestasinya adalah pasiennya konstipasi. Biasanya ini terjadi pada obat-obat kodein. Yang sering terjadi itu konstipasi, kemudian disforia, euforia. Ada juga yang rilis histamin. Jadi kalau rilis histamin, mediator histamin, di mana mediator histamin ini adalah mediator yang muncul bisa menyebabkan alergi ya, bisa menyebabkan urtikaria, kemudian asma seperti itu. Nah, ini mekanisme kerjanya keluarnya mediator yang tadi. Ada mediator leukotrin, kemudian ada mediator prostaglandin. Jadi munculnya karena pertama adalah meningkatnya asam aragidonat di dalam sel. Aragidonat meningkat, otomatis muncullah mediator nyerinya yaitu leukotrin, prostaglandin ini. Yang bisa menyebabkan selnya injury atau kerusakan pada sel, hanya manifestasinya adalah nyeri.
Nah, selain analgesik, obat-obat anestesi lokal atau umum itu juga masuk ke dalam obat-obat yang bekerja pada sistem saraf pusat. Jadi anestesi kan ada dua, ada anestesi umum dan atau sentral dan juga anestesi lokal. Kalau anestesi umum itu obat-obat yang dapat menimbulkan anestesia atau mati rasa, yaitu pada keadaan depresi umum atau bersifat reversibel, di mana terjadinya karena memblok sistem saraf pusat, sehingga mengakibatkan seluruh perasaan atau kesadarannya itu ditiadakan. Ya, ini memang adalah anestesi umum atau sentral yang dia menimbulkan anestesi atau mati rasa di semua seluruh tubuh, baik perasaan maupun kesadarannya. Nah, kalau anestesi lokal ini zat-zat yang untuk menghilangkan rasa anestesi atau rasa nyeri, tapi di tempat setempat aja. Jadi tidak di seluruh tubuh, jadi hanya di tempat itu saja. Ini contohnya misalnya operasi apa ini sesar, nah itu masuk ke anestesi lokal. Nah, anestesi umum itu memang dulunya itu nama lainnya adalah anestesi narkotikum atau anestesi bius. Itu nama istilah yang dulu. Tapi yang sekarang karena memang kenapa sih kok menggunakan kata-kata anestesi narkotikum, karena memang menggunakan obat-obat yang digunakan untuk anestesi ini adalah obat-obat narkotik. Nah, tapi yang sekarang istilah itu diganti menjadi anestesi umum atau anestesi sentral. Nah, efek sampingnya apa? Jadi efek sampingnya itu atau efektivitas dari anestesi umum itu bisa menyebabkan analgesia atau kesadaran berkurang, kemudian rasa nyerinya juga akan berkurang. Kemudian bisa menyebabkan eksitasi atau induksi, yaitu kesadaran hilang dan gelisah. Kemudian anestesia, nafasnya juga bisa menyebabkan cepat ya, karena memang menekan sistem dari respiratory rate-nya. Kemudian nafas perutnya juga akan terganggu ya. Kemudian terjadi juga adanya kelumpuhan sumsum tulang. Nah, kalau sumsum tulang rusak, otomatis di mana sumsum tulang ini adalah fungsinya untuk mengatur pernapasan dan mengatur denyut jantung. Nah, akhirnya kalau kelumpuhan sumsum tulang, otomatis pernapasannya dan denyut jantungnya juga akan terhambat. Nah, ini yang harus dihindari. Jadi harus benar-benar dipilah apa saja efek apa ya, masing-masing obat anestesi itu memberikan efek samping apa saja. Nah, anestesi itu diberikan pada saat premedikasi atau postmedikasi. Jadi kapan sih diberikan premedikasi dan postmedikasi? Nah, kalau premedikasi itu adalah anestesi ini memang dia tidak akan bergerak sendiri atau tidak akan diberikan anestesi tunggal. Pasti dikombinasi dengan obat pembantu yang lain yang dapat mendukung efek dari anestesinya. Jadi tidak mungkin anestesi itu untuk yang premedikasi diberikan satu jenis. Pasti dikombinasi untuk mendukung dari efek anestesinya. Nah, premedikasi ini diberikan biasanya itu sebelum, namanya adalah pre. Kalau pre diberikan sebelum operasi, sebelum induksi. Biasanya antara 30 menit sampai 1 jam itu diberikan premedikasi dulu. Nah, tujuannya apa premedikasi ini? Tujuannya adalah meniadakan kegelisahan supaya pasien itu tenang pada saat menjalankan operasi. Biasanya diberikan diazepam, promazin, kemudian sedatif, kemudian dan morfin petidin. Kemudian dan juga tujuannya adalah mengurangi sekresi ludah atau darahnya. Biasanya digunakan atropin. Terus kemudian dan juga memperkuat efek dari anestesinya. Dan juga memperkuat dari efek muscle relaksan pada anestesi. Nah, untuk yang apa ini post medication atau post medikasi itu diberikan anestesi pada saat setelah operasi. Nah, tujuannya adalah mengurangi efek samping dari pemberian anestesi yang sebelumnya. Nah, itu untuk mengurangi efek sampingnya. Efek samping dari penggunaan anestesi umum ini
biasanya itu gelisah dan mual. Nah, itu makanya diberikan anestesi yang golongan klorpromazin, kemudian obat-obat yang untuk memunculkan mual diberikan anti emetik seperti itu. Contohnya domperidom, metoclopramid, ondansetron, dan juga biasanya untuk menenangkan diberikan antipsikotik atau diazepam. Nah, kalau yang ini ada juga yang diberikan obat-obat untuk nyerinya, yaitu analgesik perifer, contohnya analgesik, asam mefenamat, ketoprofen, dan juga analgesik sentral, contohnya tramadol. Nah, penggolongan analgesik anestesi umum itu dia diberikan melalui 2 rute. Ada yang anestesi inhalasi dan ada juga anestesi intravena. Kalau inhalasi itu diberikan anestesi secara pemberian secara uap yang disalurkan atau melalui saluran pernafasan. Nah, kenapa memilih rute tersebut? Karena memang rute inhalasi ini memberikan efek yang cepat dan juga absorpsinya juga cepat, sehingga dia bisa obat anestesi ini bisa langsung melalui paru-paru dan juga diekskresi melalui alveoli. Contohnya ada enfuran, esofuran, dan sevufuran. Nah, kalau anestesi intravena itu diberikan secara intravena, itu tujuannya adalah untuk supaya memberikan efek yang cepat dan juga absorpsinya cepat. Nah, digunakan ini untuk anestesi pembedahan yang singkat dan juga maintenance. Ini contohnya adalah propofol, ketamin, dan tiapental. Ini mekanisme kerja dari anestesi umum ya. Jadi obat anestesi umum ini dia dapat menstimulasi protein di sistem saraf pusat, sehingga kalau misalnya protein di sistem saraf pusat itu meningkat, otomatis terjadi hidrasi gas, akhirnya air yang ada di sistem saraf pusat ini akan stabil, sehingga terjadi perintangan pada sistem saraf sinap pada sistem saraf pusatnya, akhirnya muncullah anestesia atau perasaan yang ketidaksadaran atau mati rasa. Nah, ini efek samping yang muncul ya pada anestesi umum. Itu adalah menekan sistem saraf pusat, menekan pernafasan. Pernafasan ini. Kemudian ada juga yang menekan sistem kardiovaskular. Kemudian ada juga yang bisa menyebabkan hepatotoksik atau nefrotoksik. Nah, kemudian ini efek samping dari anestesi umum ya. Anestesi umum ini efek sampingnya adalah menekan pernapasan sehingga pasiennya itu bisa sesak. Ini contohnya adalah anestesi halotan, efuran atau esofuran. Kemudian ada juga yang menekan sistem kardiovaskular sehingga mempengaruhi dari denyut jantung kita. Nah, ini hampir semua anestesi ini dapat menekan sistem kardiovaskularnya. Kemudian ada juga yang memberikan efek samping hepatotoksik atau nefrotoksik, kerusakan pada hati dan kerusakan pada ginjal. Nah, biasanya anestesinya adalah kloroform. Nah, ini ada juga yang oliguria. Nah, oliguria ini adalah aliran darah di ginjal ini berkurang, sehingga pasiennya ini perlu dilakukan hidratasi. Kemudian menekan sistem regulasi suhu. Nah, ini biasanya pasiennya ini pasca operasi kedinginan. Nah, itu karena memang menekan sistem dari regulasi suhunya. Nah, apa sih yang perlu dimonitoring pada saat setelah pemberian anestesi umum? Jadi yang perlu dimonitoring adalah fungsi dari pernapasannya, RR-nya bagaimana. Nah, jadi data klinik dari RR-nya, respiratory rate-nya, kemudian fungsi ginjalnya, denyut jantungnya, nadinya, tekanan darahnya, kemudian adalah EKG-nya itu bagaimana. Dan suhu tubuhnya. Dan fungsi hatinya, hasil lab SGOT, SGPT, fungsi ginjal, volume urinnya berapa, kemudian GFR, glomerulusnya, serum kreatininnya, dan BUN-nya. Kemudian dan ada juga fungsi motoriknya, pergerakan dari otot tubuhnya bagaimana. Dan fungsi dari pencernaan GI tract-nya.
Apakah terjadi mobilitas khusus atau platusnya bagaimana. Itu yang perlu dimonitoring pada pemberian anestesi umum. Nah, sekarang anestesi lokal. Nah, kalau anestesi lokal itu adalah persyaratan yang perlu diperhatikan pada saat penggunaan anestesi lokal itu adalah anestesi lokal ini tidak merangsang pada jaringan lain, jadi hanya di tempat itu saja. Kemudian tidak menyebabkan kerusakan yang permanen terhadap susunan saraf. Dan juga tidak toksik pada sistemik. Dan efektivitas dengan jalan injeksi atau penggunaan setempatnya pada selaput lendir. Kemudian muncul mulai kerjanya singkat, bertahan, dan jangka waktunya cukup lama. Dan anestesi itu juga dapat larut dalam air, sehingga menghasilkan larutan yang stabil. Sehingga prosesnya juga akan memberikan efektivitas yang optimal. Nah, penggolongan dari anestesi lokal ini ada 3 golongan. Ada yang golongan senyawa ester atau PABA, itu contohnya adalah benzokain atau kokain atau prokain. Kemudian ada senyawa amida, itu contohnya adalah lidokain atau buprokain. Ini biasanya kalau anestesi lokal ini lidokain, buprokain ini biasanya untuk anestesi pada gigi. Kemudian ada golongan lain yaitu golongan fenol, benzil alkohol, etil klorida, dan silofluran. Nah, mekanismenya bagaimana kerja dari anestesi lokal? Jadi, pekerja dari anestesi lokal ini adalah menghambat penerusan pada infus sarafnya itu dengan jalan itu menurunkan permeabilitas membran sel sarafnya untuk ion Na, sehingga terjadi persaingan antara Na dan Ca di dalam sel. Akibatnya terjadi depolarisasi sel saraf rangsangan listrik itu, sehingga sel sarafnya akan meningkat, sehingga timbul kehilangan rasa di setempat yang di penggunaan anestesi tersebut. Kemudian proses stabilisasi dari membran selnya, yaitu dengan cara pendesakan pada ion Ca-nya pada membran sel oleh anestesi lokal ini, sehingga membran selnya itu menjadi padat dan stabil, sehingga terjadi hilang rasa pada tempat-tempat tersebut. Dan juga yang ketiga itu mekanismenya dengan menghambat proses konduksi impuls sarafnya, sehingga mempengaruhi dari impuls saraf di ganglia otonom. Sehingga cabang dari neuromuskular dan semua jaringan ototnya itu akan hilang rasa. Terus efek sampingnya yang perlu diwaspadai juga untuk anestesi lokal ini sama-sama menekan sistem saraf pusat, tapi dia sifatnya ringan. Kemudian ada juga yang menekan sistem kardiovaskular. Nah, ini untuk anestesi yang lokal tapi dosisnya tinggi. Kemudian ada yang menyebabkan vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah. Contohnya adalah prokain, tetrakain, buprokain. Nah, tapi untuk yang kokain ini bisa menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Nah, ada juga reaksi hipersensitif, ini yang ringan, urtikaria, kemudian bronkospasme alergi, dan juga shock anafilaktik. Nah, penggunaan anestesi lokal ini ada 2 rute, hanya ada topikal dan parenteral. Kalau yang topikal biasanya hanya disemprot atau spray, ada juga salep dan krim. Kalau yang parenteral itu diberikan secara inhalasi atau intravena. Nah, kalau parenteral itu anestesinya ada 6 macam ya. Ada yang anestesi infiltrasi, kemudian ada anestesi konduksi, ada anestesi spinal, epidural, permukaan, dan lokal. Ini tergantung dari daerah mana yang akan dianestesi. Nah, kalau infiltrasi itu adalah ya, ini anestesi lokal parenteral ya.
Nah, anestesi lokal parenteral ini ada beberapa tipe atau golongan. Ini tergantung dari letaknya induksi. Jadi anestesi infiltrasi misalnya. Anestesi infiltrasi ini pemberian di sekitar jaringan yang akan dianestesi. Nah, contohnya misalnya pencabutan gigi, nah itu infiltrasi, masuk ke anestesi infiltrasi. Nah, biasanya diberikan anestesi lidokain. Nah, kemudian anestesi konduksi. Konduksi ini adalah penyaluran saraf atau injeksi pada tulang belakang. Nah, ini dia contohnya adalah misalnya induksi di lengan atau kaki. Kemudian anestesi spinal atau intratekal, injeksi di punggung. Nah, ini di daerah punggung berisi cairan otak sehingga melewati durameternya pada ruas lumbal 3 atau 4. Nah, ini adalah spinal intratekal. Nah, yang ini anestesi epidural atau punggung, di mana ini daerah epidural. Biasanya anestesi epidural ini digunakan untuk operasi sesar. Nah, ini. Terus anestesi di permukaan. Nah, ini di permukaan untuk sama juga seperti infiltrasi ya. Dia masuk ke biasanya dilakukan oleh dokter gigi. Kemudian anestesi lokal ini larutan yang untuk nyeri pada mulut misalnya atau tablet hisap atau bisa juga tetes mata, salep kulit, luka bakar. Nah, itu. Nah, ini masuk anestesi lokal. Nah, itu yang bisa saya jelaskan di obat-obat sistem saraf pusat terkait dengan obat analgesik dan juga obat anestesi. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum.